lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat My Salva yang diberkati oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara sekalian melalui renungan harian My Salva ini. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat dan pimpinannya agar kita dapat memahami maksud firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami sehingga kami dapat datang kepada Bapa melalui doa-doa kami. Saat ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan karena kami boleh menikmati istirahat dan dapat memperoleh kekuatan yang baru di pagi hari ini untuk menikmati kasih setia Tuhan. Tuhan, memulai segala aktivitas kami datang untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami melalui bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita saat ini adalah biarlah apimu terus menyala, dengan subtema khususnya yaitu cara agar pelayanan tidak kendor. Nats yang kita pelajari pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berbicara tentang arti dari roh yang menyala-nyala, itu adalah semangat dari pelayanan yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Kristus. Ini juga berarti keinginan yang kuat untuk memberikan yang terbaik dalam hal melayani Tuhan terhadap sesama tanpa dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana dia berada. Karena roh menyala-nyala dalam melayani Tuhan ialah pekerjaan dari Roh El Kudus yang bekerja dalam diri orang percaya. Saudaraku, namun dalam menjalani pelayanan, sesungguhnya hal ini bukan hal yang mudah. Ada banyak faktor yang seringkali mempengaruhi semangat dalam melayani Tuhan dan membuat kita kadang-kadang menjadi malas atau mulai kendor dalam melayani Tuhan. Seperti apa misalnya? Mungkin kita sedang mengalami sakit hati dengan sesama pelayan Tuhan, sehingga kita menjadi malas untuk melanjutkan pelayanan. Atau kita merasa tidak dihargai. Kadang-kadang kita juga sedang mengalami kekecewaan dalam kehidupan barangkali rumah tangga kita. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ada kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak terpenuhi sehingga membuat kita akhirnya mulai meragukan kuasa Tuhan. Nah, lalu bagaimana cara agar pelayanan kita tidak kendor? Maka firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, cara agar pelayanan kita tidak kendor adalah kita memiliki motivasi yang benar. Nah, ini satu hal yang penting ya. Dalam kitab Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengapa ini penting? Karena pelayanan adalah penyerahan diri seutuhnya kepada Allah sebagai respon atas kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya memiliki kewajiban untuk melayani Tuhan
dalam seluruh aspek kehidupannya. Artinya, pelayanan bukanlah hanya tugas dari hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan dengan sepenuh waktu, seperti pendeta, opsir, pastor, dan lain sebagainya. Tetapi kita semua sebagai orang yang percaya juga memiliki kewajiban untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, namun semangat dan motivasi pelayanan ini juga bukan hanya berlaku di gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, sebagai suami barangkali, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, siapapun kita dan dimanapun kita berada, entah kita ada di tengah keluarga kita maupun saat kita ada di tempat kerja, kita memiliki kewajiban untuk melayani Tuhan. Nah, bila motivasi kita tidak murni untuk Tuhan, kita tentu seringkali akan mengalami kekecewaan. Contohnya, bila kita memiliki motivasi agar ingin dipuji dengan pelayanan kita, namun tidak ada yang memuji kita, tentunya kita akan kecewa dan mundur. Atau bisa juga bila kita melakukan pelayanan karena kita mengharapkan berkat saja, tentu kita akan kecewa bila kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Ada satu nyanyian dalam buku Bala Keselamatan yang kita mungkin sudah sebagian orang dari Bala Keselamatan mungkin mengetahuinya ya. Bila ku hanya bekerja untuk upahnya saja, lupakan perjanjianku mencari jiwa-jiwa. Nah, saudara-saudara, engkau tahu hidupku Tuhan, semua terang bagimu. Jadi melalui lagu ini kita juga belajar bahwa motivasi itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita ketika kita ingin pelayanan kita tidak kendor. Motivasi yang benar yaitu melakukannya untuk Tuhan, maka apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita sanggup menghadapinya karena Tuhan akan menolong kita untuk memberi kekuatan menghadapi semuanya itu. Yang kedua, untuk kita bisa tetap pelayanan kita tidak kendor adalah dengan memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada satu istilah yang sering kita kenal, tak kenal maka tak sayang. Melayani adalah bukti kasih kita kepada Tuhan yang telah mati bagi kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Baru-baru ini atau di bulan Februari ini kita mengenal bulan Februari sebagai bulan kasih sayang. Karena setiap tanggal 14 banyak orang merayakan hari Valentine. Di hari Valentine itu banyak orang berlomba-lomba mencoba membuktikan atau mengekspresikan kasih atau cintanya dengan memberikan coklat, memberikan bunga atau hadiah atau apa saja sebagai tanda cinta. Nah, sebagai orang percaya, kita juga perlu menunjukkan tanda cinta kita kepada Tuhan dengan melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dengan roh yang menyala-nyala. Saudara-saudara, ketika seseorang memberikan coklat, bunga, atau hadiah, itu bukanlah sesuatu cukup menunjukkan bahwa dia cinta, ya. Tapi bukti cinta juga diperlukan dalam keseharian kehidupan mungkin sebagai sepasang kekasih atau sebagai suami dan istri, sebagai pasangan. Kita tentu mengharapkan bukti cinta itu setiap saat melalui komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah kita mau mendengar dan juga kita perlu didengar juga. Dalam kehidupan rohani, kita pun dapat menjadi akrab dengan Tuhan bila kita berkomunikasi dengan Tuhan itu lancar.
Nah, bagaimana caranya komunikasi kita lancar? Yaitu ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Di sana kita bisa mengungkapkan isi hati kita mengungkapkan kekhawatiran kita mengungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan. Di dalam doa itu bukan hanya berisi permintaan, tetapi kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan melalui puji-pujian kita mengagungkan Dia, kita muliakan Dia, kita nyatakan bahwa kita mencintai Dia. Dan di saat itu juga kita bisa ungkapkan apa yang menjadi kerinduan kita kepadanya. Saudara, kita berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Namun, tidaklah lengkap bila kita hanya berbicara dan kita tidak mendengar juga apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Nah, komunikasi dua arah itu adalah komunikasi yang baik. Dan melalui firman Tuhan, kita juga bisa mengetahui apa bukti cinta Tuhan itu di dalam firman-Nya kita dapat baca. Bagaimana Tuhan mengungkapkan cintanya kepada kita manusia. Salah satunya tentu kita sangat hafal ya, dengan satu ayat dari Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah salah satu pernyataan cinta Tuhan kepada kita. Nah, dan di banyak ayat daripada firman Tuhan, kita juga dapat melihat, kita dapat membaca, kita dapat merenungkan betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita. Dan kita juga dapat melihat apa kerinduan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita ingin hidup akrab dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Dia, tentunya kedua hal ini yaitu doa dan firman Tuhan tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Artinya itu harus menjadi sesuatu yang rutin, menjadi sesuatu yang harus kita sediakan waktu untuk melakukannya bersama dengan Tuhan. Seperti sepasang suami istri tanpa memiliki komunikasi yang baik, tentunya rumah tangganya tidak akan lancar atau langgeng. Karena komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan, dalam sebuah hubungan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang ketiga, cara agar pelayanan kita tidak kendor adalah kita juga harus memilih sahabat atau orang yang dapat memberi motivasi kepada kita. Artinya, kita jangan sampai salah memilih teman. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal, dia menjadi malang. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Karena ada teman yang bisa memotivasi kita. Namun ada teman juga yang bisa menjatuhkan kita. Kita dapat melihat juga dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini adalah hal yang juga kita perlu perhatikan agar pelayanan kita tidak kendor. Karena ketika kita sedang menghadapi masalah, kita menghadapi kekecewaan, lalu kita curhat kepada orang yang salah, orang itu tidak memberi kita motivasi, tapi justru barangkali membuat kita semakin kecewa, membuat kita semakin akhirnya benar-benar mengambil keputusan yang salah. Ini juga akan mempengaruhi motivasi atau mempengaruhi pelayanan kita, sehingga api Roh Kudus yang seharusnya menyala-nyala itu terus di dalam kita menjadi mulai kendor. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketiga hal ini sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu kita memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan.
Dan yang ketiga yaitu kita harus memilih teman atau orang yang tepat untuk kita bisa berbagi suka dan duka ataupun kita curhat, ya, yaitu orang yang dapat memberi motivasi. Ketiga hal ini sangat penting untuk menjaga api Roh Kudus terus menyala di dalam kehidupan kita. Nah, ada seorang yang terkenal yaitu Dave Thomas, meninggal di tahun 2002. Ia tidak hanya mewariskan ribuan restoran Wendy's-nya, tetapi juga mewariskan pengalaman dan kerja keras yang dihargai karena nilai-nilai hidupnya yang membumi di antara nasihat-nasihat bijak yang ia jalani semasa hidupnya. Salah satunya yaitu ia memberi pandangan bagaimana seharusnya orang Kristen harus hidup atau mengisi kehidupannya. Dalam bukunya yang berjudul Well Done, atau dalam bahasa Indonesia itu bagus sekali. Orang Kristiani yang mau menyingsingkan lengan bajunya adalah orang yang melihat kekristenan sebagai iman dan perbuatan. Mereka meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah melalui doa, mempelajari kitab suci dengan hikmat, aktif di gereja, dan melayani sesamanya untuk mewartakan kabar baik. Ia lalu menyebut mereka sebagai orang tak dikenal yang melakukan lebih banyak kebaikan daripada semua orang Kristiani termasyhur. Nah, saudara, pernyataan ini lebih berisi daripada burger Wendy's yang berlapis 3. Saya belum pernah coba ini burger Wendy's ini, tapi bagi saudara yang pernah menikmatinya, tapi pernyataan ini lebih berisi, saudara. Thomas tidak hanya sadar bahwa kerja keras diperlukan untuk menjalankan bisnis restorannya, tetapi juga penting untuk kehidupan rohani. Dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, dapat kita baca yaitu iman tanpa perbuatan akan membuat iman kita mati. Karena itu marilah kita sing-singan lengan baju kita dan mulai bekerja. Ada banyak hal yang harus dikerjakan. Ya, saudara, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, mari kita melayani dengan sepenuh hati kita, karena kita tahu semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Semua itu kita lakukan karena bukti cinta kita kepada Tuhan. Dan marilah kita menjaga hati kita agar pelayanan kita tidak kendor dengan memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Dan tidak salah dalam memilih teman, yaitu marilah kita memilih teman yang dapat memberikan motivasi kepada kita. Dan bila kita menjadi orang yang dimana orang lain curhat kepada kita, baiklah kita menjadi orang-orang yang dapat memberikan motivasi kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan yang memberi kami kekuatan dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Tentunya kami memang diberi tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Seringkali kami menghadapi masa-masa yang sulit dalam melayani Tuhan dengan hal-hal yang kami hadapi yang membuat semangat kami kendor untuk melayani-Mu. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kami untuk kami memiliki motivasi yang benar sehingga kembali kami boleh bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga kami boleh dikuatkan menjalani pelayanan ini dengan tetap memiliki semangat yang menyala-nyala. Serta berikanlah di sekeliling kami orang-orang yang dapat menjadi motivator bagi kami. Dan bila orang datang kepada kami, biarlah kami dapat menjadi motivator bagi mereka. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, biarlah hari ini kami dapat melakukan firman Tuhan ini dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi, Mai Salva.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.